listener, balik lagi. Kali ini aku bersama dengan salah satu musisi yang kita akan ngobrol banyak bersama Danar di sini. Halo. Akhirnya sampai Malang ya, Pak. Iya, alhamdulillah. Kalau katanya Danar, Malang dingin. Iya, lagi dingin. Katanya ada yang bilang kalau musim mahasiswa baru itu pasti dingin. Bener. Iya, bener. Itu bener sih. Kenapa ya? Apa ya, kalau bahasanya orang Malang ya, bediding. Tahu gak sih? Nggak tahu. Bediding. Iya, bediding. Bediding apa? Menggigil. Apa sih, aku jelasin takut salah ya sama orang-orang sini bahasa ya. Indonesianya dah. Ya intinya itu kayak udah masa peralihan gitu loh, Nar. Dari iya. kemarau mau ke hujan gitu. Dan di sini udah beberapa hari ini hujan tapi bentar-bentar gitu loh. Di Jakarta? Iya. Jakarta udah mulai hujan. Udah kan? Iya. Oke. Tapi sayang banget ya kamu belum explore Malang ya? Belum sempet. Mungkin nanti malam ya. Nanti malam ya. Malam-malam enaknya kemana? Batu lah. Batu itu Batu. banyak banget view yang kamu bisa capture karena kamu kan juga suka fotografi ya. Itu wah kemana ya? Paralayang kayaknya oke. Mana lagi ya? Nanti deh browsing deh. Banyak kok, banyak. Emang. Iya sih. Ada teknologi namanya Google. Iya, tapi aku tuh mau merekomendasikan aku sendiri tuh mainnya ke sana ke situ-situ aja gitu loh. Aku mau ngucapin congratulations Danar, manusia istimewa akhirnya udah bisa menemani aku dan juga listener. Selamat ya. Terima kasih. Semoga kalian merasa diri kalian manusia istimewa. Ya, dan kita harus belajar karena nggak semua orang bisa mencintai diri sendiri. Betul. Kadang kita lupa justru orang lain yang kita duluin dan kita lupa. Betul. Nah. Itu kadang orang tuh merasa kesendirian. Sebenarnya kesendirian itu kan muncul keinginan dari diri kita sendiri untuk selalu dibersamai. Ya. Padahal mereka juga nggak pada pergi gitu. Teman-teman kalian tuh nggak pada pergi. Mereka hanya mengurus diri mereka masing-masing. Jadi yang harus dibersamai adalah diri kita sendiri dan harapan kita gitu sebenarnya kan. Ini belum aku udah kayak ditampar. Karena aku sendiri kadang juga lupa Nar. Kadang kita ya mungkin terlalu mencintai orang lain mungkin ya. Iya memang. Dan kita merasa kayak siapa ya teman aku ya? Mana nih teman aku nih? Oh iya. Iya betul. Iya kan? Iya. Masa kalau lagi sendirian kayak kok aku lagi susah gini nggak ada yang nemenin. Benar. Gitu. Iya kan? Iya. Pasti ada rasa itu. Padahal mereka ya lagi susah juga kayaknya. Iya kan? Cuman dia nggak seheboh itu gitu betul. loh. Nah, nanti kita akan tahan dulu. Nanti kita akan bahas banyak ya soal manusia istimewa dan di sini juga sebenarnya kita mau bahas sedikit lah ya soal perjalanan kamu dan semua orang pasti udah tahu. Danar juga banyak ajang-ajang luar biasa yang sempat diikuti termasuk juga X Factor. Waktu itu betul. ngantuk Nar. Ngantuk. Iya. Silir-silir nih. Silir-silir jadi ngantuk ya. Malang ini. Iya tadi habis makan. Oh terus gitu. Kena silir gini langsung Ngantuk ya. ngantuk datang. Oke. Tapi kalau balik lagi ya ngomongin perjalanan ya. Termasuk kamu akhirnya memilih untuk ke Jakarta dan untuk sementara ini goodbye dulu sama Purwokerto. Iya, Purwokerto. Purwokerto ya. Purwokerto. Iya. Nanti aku akan kesana. Puerto Rico. Hah? Banyak orang nyebutnya Puerto Rico apa itu. Oh, itu tuh kayak plesetan. Iya, plesetannya. Oke, boleh. Puerto Tapi Rico. gimana Nar, kalau perjalanan kamu sendiri sampai akhirnya kamu bisa sampai sekarang bisa rilis lagu juga dan nemenin kita dengan karya-karya kamu ini? Sangat menyenangkan sih, sangat banyak tantangan perjalanannya. Selalu ada hal baru yang aku petik. Aku pun selalu menganggap bahwa setiap akhir perjalanan itu pasti ada awal perjalanan berikutnya gitu. Begitupun setiap harinya, hari-hari berganti itu pasti ada hal baru yang akan aku capai gitu. Oke. Ya, entah itu aku bangun pagi dengan masih dengan nafas lega itu kan hal baru juga kan. Iya. Dan yang patut disyukuri ya. Kadang hal-hal kecil kayak gitu tuh kita lupa gitu. Lupa, iya. Benar. Oke. Dan sampai akhirnya kamu memilih musik ini dan aku ngelihat kamu juga gambar, fotografi. Tapi kalau secara background awal banget sebelum kamu kenal musik ini, kamu kemana dulu? Fotografi dulu atau justru musik ini pertama nih, yang pertama kamu jatuh cinta, ibarat kata?
pertama tuh malah dulu gambar sih. Gambar dulu. Gambar. Tapi SD sempat nyanyi juga, tapi kayak lebih in ke gambar waktu itu. Terus aku pernah gambar tari juga pernah, tari tradisional. Terus itu nyanyi. Itu SD, SMP itu seni apa namanya? Kalau di pencaksilat kan ada yang seni tuh, ada yang gerakan gitu. Yang nggak ada pertarungan tapi gerakannya tuh kan. Betul. SMP itu doang sih. SMK teater, band. Oh, kamu main teater? Tapi aku sebenarnya di teater itu jadi tim musiknya, koordinator tim musiknya gitu. Iya, teater, band. Iya sih itu. Oke, sampai akhirnya sekarang juga makin nyaman dong, ya nggak, di musik? Di musik, iya. Aku merasa kayak, ya kalau ditanya kenapa suka musik, itu kayak lagi tanya aku kenapa suka nafas gitu. Ya kan udah menjadi kebutuhan gak sih? Iya, betul. Oke. Nah, ini yang aku juga penasaran ya. Kamu kan diksinya itu banyak banget ya, diksi-diksi yang menurut aku itu nggak biasa gitu loh. Kayak ya mungkin lebih indah, sastra gitu. Kamu anaknya baca banget ya, baca buku gitu ya? Atau sebenarnya aku lebih bukan lebih masuk ya, lebih masuk belajar tentang diksi itu dari pendengaran sebenarnya. Tapi emang setahun terakhir ini aku memaksakan diri untuk baca buku. Itu bukan untuk menambah diksi sih, lebih ke menambah pandangan, sudut pandang. Jadi kita terlalu banyak mengambil satu sudut pandang aja tanpa tahu sudut pandang 360 derajatnya gitu. Oke. Aku penasaran, kamu memandang dunia ini gimana sih, Nak? Ya, bulat sih kayaknya. Makasih, gak salah. Ya, aku ngelihat kamu itu bisa gimana ya, sepositif itu untuk memandang nanti kita melangkah pasti ada hal baik gitu loh. Dan gak semua orang kayak gitu, termasuk aku itu nggak bisa. Dan mestinya kadang kita kan yang berencana dan Tuhan yang berkehendak. Betul. Kadang sesuatu yang nggak sesuai dengan rencana aku atau mungkin rencana listeners itu kayak kita tuh jadinya kayak capek, kesel gitu loh. Kamu pernah gak sih di posisi kayak gitu, Nar? Pernah. Tapi aku selalu meyakini bahwa di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan gitu. Jadi ini berbalikan gitu. Ketika kita mengawali dengan kesusahan pasti ada kebaikan. Kemudahan. Ya, oke. Ya kayak di ada di ayat Al-Qur'an lah itu fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ya, gitu. Benar. Pasti. Dan itu kan diulang ya di ayat itu. Wow, luar biasa. Oke. Dan kalau kita balik ke manusia istimewa ini juga relate ya. Di sini kan kayak ada seseorang yang tadi kamu juga udah sempat spill ya. Ini seseorang yang ngerasa kayak kesepian dan ya sendiri gitu loh, yang kayak aduh aku sama siapa ini, misal aku lagi nggak baik-baik aja kayak wah nggak ada orang nih yang bisa nolong aku. Tapi apa sih sebenarnya yang pengen banget kamu sampaikan lewat lagu ini? Apakah kamu hanya sekedar ingin menemani teman-teman yang lagi sendiri ini atau ada apa? Aku pengen mereka yang punya luka pada masa lalunya itu enggak terkurung dalam luka itu yang menjadikan dia tidak percaya diri, ragu-ragu melakukan sesuatu, nggak percaya ada harapan lagi gitu. Terus rendah diri tuh yang paling paling susah itu. Kayak aku nggak bisa padahal bisa gitu. Aku pengen pendengar lagu Manusia Istimewa tuh menganggap dirinya tuh istimewa gitu. Ya aku pernah ngomong juga kita nggak harus memaksakan diri untuk sebanding dengan orang lain, tapi jadikan diri kita itu spesial di antara mereka yang seragam sampai kita tidak bisa untuk dibandingkan lagi gitu. Nah, itu justru titiknya di situ kan. Kadang kita itu mau nggak mau ngebandingin gitu, kayak misal wah Danar sekarang udah sukses ini, sedangkan aku masih di sini, masih di daerah. Danar udah dikenal banyak orang, karyanya banyak. Kan itu kayak aku sebagai manusia yang ya manusiawi itu kadang merasakan hal itu gitu. Kalau kamu menyiasati pikiran-pikiran kayak gitu yang ada di kamu gimana, Nar?
Maksudnya pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran kamu membandingkan orang lain gitu dan kamu lebih fokus ke diri kamu sendiri itu gimana? Apa ya? Aku menjadikan dia contoh aja, contoh baik gitu. Oh, oke. Iya. I see. Mungkin gini. Aku sekarang lagi pakai motor gitu. Terus aku lagi di jalan lihat orang pakai punya mobil enak ya gitu. Jadi inspirasi untuk aku semangat lagi. Aku nanti beli mobil gitu. Oke, aku dapat. Iya, daripada ngeluhin ya kan. Benar. Iya yang sih. ngeluh itu manusiawi sih. Iya Tapi lagi. ngeluh tanpa usaha juga kan percuma. Iya lagi. Aduh, dinasehatin kan jadi. Oke. Nah, balik lagi ke lagu ini. Ini kan lagu yang kamu bikin sendiri ya. Di lagu Manusia Istimewa ini dari sekian kan ini kan udah kesekian ya single kamu bikin single itu ini bukan hal pertama bukan hal baru gitu loh. Ada nggak sih yang bikin kamu kayak wah ini masih challenge banget nih buat aku di lagu ini, di lagu Manusia Istimewa? Aku tuh kadang suka menyesatkan diri sendiri dengan nada-nada tinggi gitu. Kadang aku pas lagi nggak fit gitu, kenapa aku rilis lagu gini sih, nadanya tinggi banget gitu kan. Gitu. Tapi mungkin yang lebih menjadi keluh kesahku membuat lagu itu, aku nggak bisa kembali ke Danar yang dulu yang awam. Kenapa? Lagu dulu itu tercipta ketika Danar masih menjadi awam. Danar masih gelas kosong yang bisa dimasukkan air apa aja gitu. Sekarang gelas kosong tapi udah ada filternya gitu. Iya. Dan sekarang lebih banyak mengenal industri, lebih banyak mengenal musik, lebih luas lagi gitu, referensi lebih banyak. Itu menjadikan aku secara otomatis menuntut diriku sendiri untuk terus-terusan bikin lagu yang lebih bagus dari sebelumnya gitu. Padahal yang dibutuhkan adalah lagu yang lebih jujur dari sebelumnya. Iya sih. Gitu. Oke. Nih kita bedah dulu sedikit ya yang di lagu Manusia Istimewa ini. Di sini kan kamu nulis ketika kau merasa sendiri diselimuti sepi ragumu menghantui. Ya itu yang dirasakan ketika orang lagi benar-benar sendiri, apalagi waduh belum masalah soal kerjaan ya, keluarga dan lain sebagainya. Itu kamu lagi di posisi itu waktu kamu nulis? Iya. Aku merasa aduh nggak ada temen ya, aku lagi kayak gini. Oke, dan dilanjutannya nih, tak sangka kau kan sedalam ini merayakan asumsi semua harap terhenti. Yang kamu harapkan waktu itu berarti apa? Banyak hal. Banyak hal yang aku harapkan dan itu pupus seketika ketika ingatan-ingatan buruk itu muncul. Gitu, aduh nggak mungkin deh gitu, gue siapa sih gitu. Gue masih sekecil ini gitu. Iya, nggak bakal bisa sebesar itu gitu. Dan kenapa merayakan asumsi gitu? Banyak pasti banyak asumsi yang datang kepadaku gitu, dan aku keluarkan ataupun orang lain memandangku gitu kan. Nah itu aku anggap sebagai perayaan bahwa asumsi itu akan selalu ada, dan sebenarnya kebenaran dan kesalahan itu adalah hal yang tidak mutlak kan. Gitu. Makanya tergantung pandangannya kan. Makanya aku pun berasumsi bahwa semua orang itu selalu berasumsi gitu. Iya dong. Iya kan. Oke. Kita lanjutkan ya bentar. Dikit lagi. Aku penasaran soalnya. Bukan kau tidak mampu, ini hanyalah masalah waktu. Wow, kamu bisa sewise ini ya. Maksudnya bisa ini kan berarti dalam artian kamu mencoba menenangkan diri kamu sendiri nggak sih, Nar? Berdoa. Oh itu. Iya. Menurutku lagu itu doa sih, karena diucapkan setiap hari, dinyanyikan tiap hari gitu. Oke. Sampai akhirnya di sini, nah ini yang aku suka nih. Yakinkan dirimu, pasti kau akan mampu berjalan dengan apa adanya. Wah ini mantra sih kalau buat aku ya. Kayak ya oke lah, nggak ada orang-orang nggak apa-apa ya. Aku bisa menyemangati diri aku sendiri meskipun sama ya Allah. Iya betul. Oke. Itu guys untuk beberapa lirik ya, di dalam itu sebenarnya kayak apa. Tapi buat menyelesaikan itu semua butuh berapa waktu sih? Menyelesaikan apa nih? Mulai dari bikin liriknya, produksi dan lain sebagainya. Lama nggak, Nar? Nggak ada format tertentu sih, maksudnya kayak
waktu tertentu berapa lamanya tuh tergantung, itu semua tergantung banget, tergantung mood, tergantung apa namanya, ide, tergantung inspirasi gitu. Dan apa ya, sebenarnya mood juga sangat mempengaruhi sih. Justru malah semakin jelek mood kita, semakin bagus lagunya. Oh gitu. Iya, semakin oke, kalau moodnya jelek, jelekin sekalian gitu. Kalau lagi bagus, bagusin sekalian, bahagia sekalian gitu. Jadi kita nggak nanggung-nanggung nih lagunya gitu. Oh gitu ya. Iya sih, kadang kalau ngelihat gampangannya status orang deh kalau lagi patah hati banget jadinya bagus ya. Iya, puitis kan. Iya, jadinya bagus. Padahal dia bukan yang penulis banget. Iya, tiba-tiba ada di status WhatsApp ya kan. Oke. Tapi kamu kalau nulis, kamu dengan diksi-diksi kamu kayak gitu, tipikal yang sehari aku harus nulis 1 lagu, 2 lagu atau Enggak. gimana, Nar? Aku nggak mematok sih. Aku nggak matok itu maksudnya. Aku kepengen bikin yang pas aku pengen bikin aja. Aku nggak pengen aku sehari harus satu enggak. Tapi inspirasi itu munculnya gimana dong? Berarti Ya tiba-tiba. random ya? Iya, tiba-tiba. Makanya inspirasi tuh datang cepet, hilang juga cepet makanya kan. Iya, makanya harus selalu aku sediain voice note buat misal ada inspirasi. Ini nih langsung ambil gitar, voice note langsung rekam aja gitu. Ntar ada diubah-ubah itu nantilah gitu. Yang penting ada intinya gitu sih aku. Tapi apa? Di tempat apa yang random banget waktu itu tiba-tiba muncul? Di jalan sering, lagi motoran aku Kebanyakan. lagi motoran aku nyanyi-nyanyi tiba-tiba dapat inspirasi. Berhenti. Iya berhenti aku cuma buat ngerekam gitu. Oke. Ntar tinggal di rumah nyari chordnya gitu. Oh wow gitu ya. Iya. Oke. Dan sekarang Manusia Istimewa udah rilis, udah bisa dinikmati. Untuk dalam waktu dekat ini udah ada rencana apa, Nar? Udah ada belum? Rencana mungkin ya aku mau bikin grassroots aja sih. Grassroots di Malang juga. Iya? Nanti ya. Entah akhir Juni atau awal Juli itu aku belum tahu sih. Aku udah ngajuin sih proposal. Ini Juni loh, Nar. Iya makanya. Akhir Juni atau awal Juli lah gitu. Wow, ada alasan Nar balik Malang nih. Iya. Tapi kenapa memilih Malang? Karena ada kenalan lah. Iya kan. Ada kenalan yang mau ngurusin gitu. Oke. Iya. Itu adalah jawaban yang sangat bagus. Iya memang. Oke. Baiklah, intinya kita akan menunggu, Nar ya, untuk semua karya-karya kamu dan pastinya ya sukses terus lah, Nar, sehat-sehat terus ya. Kita akan selalu nungguin, termasuk apa? EP, kita akan menunggu itu. Aku juga mau rilis novel. Tapi belum tahu sih kapan. Masih aku lagi coba nulis tentang lagu dulu. Tentang bullying itu. Udah ada draftnya, udah selesai. Mungkin seperempatnya karena aku target 200 halaman gitu. Oke. Aku baru sekitar 50-an halaman gitu. Sinopsis deh, apa ya? Spill dikit deh, itu soal apa? Tentang bullying, tentang Oke. kisah seorang remaja dari awal dia SD sampai dia menjadi sukses gitulah. Dan perjalanannya itu entah bullyingnya, terus jatuh bangunnya di perjalanan gitu pasti ada. Situ. Oke ya. Intinya kita akan menunggu itu ya. 2024 kan? Insya Allah. Insya Allah. Oke, dan terakhir aku mau bahas di artworknya deh, Manusia Istimewa. Di situ kan ada kamu sendiri dan ada bunga di muka kamu, bunga mawar. Bener gak sih, bunga mawar gak sih? Mawar kan? Mawar. Ya, dan Ya ada nggak cuma mawar sih itu kayaknya. Oh ya. Iya kayaknya. Pokoknya bunga aku tuh nggak hafal bunga. Mawar aja yang deh. Paling kelihatan mawar. Iya, mawar kan yang kelihatan. Itu apa? Ada cerita apa di balik artwork ini? Kamu dengan baju hitam kamu dan bunga itu? Kenapa artworknya gitu ya? Aku pikir semua orang tuh punya keistimewaannya masing-masing gitu. Semua orang lahir dengan keunikannya masing-masing gitu kan. Dan pikiran mereka adalah salah satu keunikan yang ada di diri mereka masing-masing gitu. Pikiran mereka, imajinasi mereka itu mereka punya keunikan masing-masing gitu di orang masing-masing gitu. Dan aku menganggap
imajinasi dan pikiran itu sebuah keindahan, makanya aku gambarin bunga gitu. Dan aku ditaruh di kepala karena biar apa ya, ya itu menunjukkan bahwa pikiran orang itu indah gitu. Karena dia merasakan aku adalah manusia istimewa itu. Betul. Gitu. Oh, oke. Nar, boleh dikit gak sih nyanyi? Nyanyi dikit lah. Boleh, Manusia boleh. Istimewa ya. Oke, listener, kita dengarkan ya lagu Manusia Istimewa dari Danar. Dikit aja deh. Nanti kalau mau panjang. Chorusnya. Oh, boleh. Oke. Yakinkan dirimu, pasti kau kan mampu berjalan dengan apa adanya. Jadikan dirimu manusia berharga, bungkam hinaan yang buatmu runtuh, karena kau manusia istimewa yang pernah diciptanya. Listener yang mau dengerin di mana aja nih? Di seluruh platform di alam semesta. Waduh, iya tapi betul. bener. Terus kalau mau lihat video klipnya ada di channel YouTube Hits Record. Oke, jangan lupa ya buat dengerin dan juga lihat MV-nya sambil kita menunggu karya-karya selanjutnya. Nar, paling akhir boleh dong kasih quote of the day buat listeners kali ini, spesial dari Danar. Quote of the day apa ya? Aku bingung juga nih. Apapun deh. Pikiran membentuk perasaan, perasaan membentuk tindakan, tindakan membentuk perilaku, dan perilaku menjadikan kenyataan. Jadi dari pikiran itu yang akan menjadikan itu kenyataan gitu. Wah, itu nyatet kapan itu? Lupa ini lama. Oke deh kalau gitu. Danar, thank you banget buat waktunya. Thank you udah main ke Bingkai Karya ya. Jangan bosen-bosen. Semoga nanti dalam waktu dekat bisa berjumpa lagi, ngobrolin lebih banyak lagi. Sukses buat Danar. Terima kasih. Dan aku Bulan, Danar juga pamit semuanya. Bye. Bye.